boleh menganggap bahwa itu suci, tapi yang benar adalah itu hari berbuka saja, bukan hari kembali kepada suci, tapi kembali kita berbuka. Nah, kalau kita kembali berbuka, nah makanya ya, tidak ada kaitan dengan tadi ya diapuro atau tidak, itu hubungannya dengan kita kepada Allah ya. Bahkan di dalam hadis tadi dikatakan bahwa kalau puasa sampai puasa itu adalah dosa-dosa kecil ya, sebab istilah itu kecuali dosa besar. Jadi dosa besar belum, karena dosa besar harus dengan apa, dengan taubat ya. Nah, taubat itu maknanya kembali kepada Allah ya, sehingga kita ya tidak boleh mengulang lagi. Kalau mengulang namanya bukan taubat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian Sabtu pagi pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta yang saya hormati. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur alhamdulillah pada kesempatan ini Allah memperkenankan kita untuk hadir di pengajian rutin. Ya, tadi disampaikan Pak Anton bahwa hanya libur sekali karena pas hari raya. Ya. Sebetulnya kemarin saya yang tugas untuk menjadi moderator ya. Tapi karena libur malah sekarang saya suruh menggantikan ya Bapak Adang Solihin yang hari ini masih mudik. Ya karena baru kemarin, sehingga untuk kesempatan ini saya hanya akan bicara kaitannya dengan Idul Fitri saja ya. Idul Fitri membahas makna dari Idul Fitri ini bagi kita, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari Ramadan tahun 1444 Hijriah ini. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, Idul Fitri tahun ini istimewa bagi kita karena sudah terbebas dari COVID-19, walaupun masih ada ya. Tapi kalau kita melihat di lapangan ya semua sudah ya seperti dahulu kala lagi ya. Mudah-mudahan ya benar-benar Allah mencabut COVID-19 ini sehingga kita sudah tidak harus bersusah payah ya memakai masker dan sebagainya. Kalau toh masih memakai ya monggo, tidak apa-apa ya. Di masjid itu kadang-kadang masih ada yang memakai, ya nggak apa-apa monggo. Itu untuk perlindungan diri ya. Tapi kita yakin mudah-mudahan Allah sudah menghilangkan ini ya. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang saya hormati, di Indonesia ini ketika merayakan Idul Fitri kemudian dirangkai dengan halal bihalal, dan itu ternyata memang hanya ada di Indonesia. Di negara lain, apalagi di pusatnya sana di Arab, ketika Idul Fitri selesai ya sudah, sholat Idul Fitri itu ya seperti sholat Jumat itu ya, rame begitu, selesai ya bubar, selesai nggak adanya. Nah hanya kadang-kadang orang Indonesia kemudian nambah ya dari silaturahim.
Namun yang perlu kita kita apresiasi bahwa sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Sunan Bonang atau Sunan Kalijogo dalam merayakan Idul Fitri. Perlu diketahui bahwa masyarakat Jawa dulu itu kan punya dulu namanya agama Kapitayan. Kapitayan. Itu setiap hari raya itu mengadakan Darmosunyo. Jadi kumpul di lapangan untuk mengheningkan cipta berkumpul. Nah, inilah awal mula mengapa kemudian Wali Songo mencoba merubah tradisi itu Darmosunyo itu kemudian diganti dengan halal bi halal. Saya baru saja mendapatkan WA dari Dr. Agung Irawan, tetangga nih sebetulnya tetangga, kebetulan dia seorang ilmuwan kaitannya dengan sejarah Islam, sehingga banyak dipercaya oleh majelis ulama untuk mengkorek tentang ataupun mengkaji tentang manuskrip maupun juga peninggalan kaitannya dengan kebudayaan Islam. Jadi kebetulan Agung Irawan ini seorang jadi pengurus Nahdlatul Ulama tapi kalau di rumah saya sholat 11 rakaat Pak. Karena memang budaya kami sudah 11 rakaat sejak dulu semenjak masjidnya. Tapi alhamdulillah baik jadi hanya beliau memberikan informasi bahwa Muhammadiyah itu ada tulisan di sini Jadi ada brosur dari Suara Muhammadiyah tahun 1334. Jadi kalau sekarang 1444. Berarti sudah 1 abad kebetulan ada tulisan pengumuman dari Suara Muhammadiyah mengumumkan bagi siapa yang mau mengucapkan halal bihalal. Jadi istilah halal bihalal memang sudah sejak dulu sebelum merdeka. Muhammadiyah pun juga sudah mengikuti itu memakai istilah itu. Jadi istilah brosur kalau dulu kan Suara Muhammadiyah sudah lama sejak awal memang sejak berdiri kemudian Muhammadiyah membuat Suara Muhammadiyah sebagai ajang informasi di kalangan warga Muhammadiyah. Di dalam surat itu pun kita itu diumumkan kepada warga Muhammadiyin. Jadi istilahnya kita ini warga Muhammadiyin di Suara Muhammadiyah itu. Barang siapa yang mau bersilaturahim dengan membuat ucapan selamat hari raya. Jadi ucapan selamat hari raya itu sudah lama Pak. Bahkan Muhammadiyah yang mengawali karena Muhammadiyah punya Suara Muhammadiyah yang itu sudah meskipun dulu cetakannya kemarin saya lihat itu cetakannya masih cetakan lama itu beberapa teman punya itu punya Suara Muhammadiyah yang lama tahun 1300-an itu Jadi bagi siapa yang mau membuat ucapan bisa memesan harganya setengah gulden katanya. F0,5 ini setengahnya setengah gulden. Itu. Mungkin kalau ada yang masih punya masih punya tulisan ataupun itu sebagai satu bukti termasuk manuskrip jadi halal bihalal itu sesungguhnya dibuat dalam diserukan itu dibuatnya di dalam bentuk tembang oleh Sunan Bonang.
Dan itu ditulis dulu di abad 15, ya, di abad 15. Ada manuskripnya di sini, ya, bentuknya Arabegon, ya, ada nih manuskripnya, bentuknya Arabegon dan juga bahasa Jawa. Ya. Jadi istilah halal bihalal itu memang diciptakan oleh Wali Songo dan ini hanya ada di tempat kita. Intinya apa? Intinya agar kita ini saling memaafkan. Sehingga ada istilah dalam ya kupat, ya kupat itu dibuat dari janur, jatining nur utawi jaan nur, ya. Kemudian diisi dengan nasi sebagai simbol nafsu dan itu kemudian diikat dengan, ya. Sehingga itu maknanya bahwa pada hari itu semua nafsu-nafsu kita ini sudah dicerahi oleh tadi, ya, oleh janur tadi, ya, karena cahaya Idul Fitri sudah bisa menghilangkan semuanya itu. Maka istilah ada lebaran, ya, luberan, leburan, laburan. Sekarang ditambah satu, Mbak. Apa? Liburan. Ya. Makanya pemerintah kita ini kan ya kemarin mengumumkan libur hari raya diajukan. Selesai diajukan kurang ditambah, Pak. Ini pemerintah kita, ini pemerintah bingung itu ya. Jadi kadang-kadang dulunya sudah dibuat kan kalender tahunan itu sudah dibuat, Pak. Tapi ditambah cuti. Ya. Jadi ditambah liburannya kan. Ini makanya dulu Wali Songo membuat itu tadi, ya, filosofi lebar, ya. Jadi hari raya itu lebaran, selesai kita melaksanakan Idul Fitri, dah lebar. Dan luber, nah, luber itu kan kita ya silaturahim. Nah, cuman sayang ya silaturahim yang dulu, ya. Kalau saya masa kecil itu benar-benar diajak, Pak, ya. Saya kira Bapak Ibu juga begitu kan, yang seusia kita ini kan oleh orang tua kita pasti diajak silaturahim kemana-mana, ya. Paling tidak kan kita tuh punya 4 jalur kan. Dari bapak ada saudara bapak, saudara ibu. Dari ibu ada saudara bapak, saudara ibu. Ini semua kita dikenalkan, Pak. Iya kan? Ingat, saya kira Bapak semua diajak. Orang tua dulu saya ya, naik sepeda ke Kota Gede, kebetulan dari jalur ibu saya itu Kota Gede, dari jalur bapak Kauman. Ya udah dikenalkan semua, sehingga kenal betul dengan saudara-saudara. Ya, ya kemudian kita luberan, kita sungkem, ya sungkem. Makanya sungkem pun dulu saya diajari dengan bahasa Jawa melipis. Ya. Lah itu dulu, ya. Nggak tahu siapa yang merubah, kemudian sekarang ini sungkeman itu sudah hilang, Pak. Ya paling tradisi sungkeman itu hanya berkisar ya mungkin satu keluarga aja, ya, disuruh, ya saya sudah masih menyuruh anak-anak saya sungkem dulu, ya. Lebaran harus sungkem dulu. Nah, tapi ya itu dari lain-lain bentuknya sudah tidak sungkeman lagi. Tapi apa bentuknya? Ya bentuknya syawalan. Ya bentuk syawalan, tradisi syawalan. Ya saya masih yang merasakan, ya memang betul, Pak, ya. Yang namanya mengikat persaudaraan itu atau silaturahim itu penting bagi kita. Apalagi saudara yang namanya kerabat, ya. Kerabat. Kita sudah hampir hilang loh, Pak, istilah kerabat itu. Kalau tidak ada hari raya atau dibuat oleh saudara-saudara untuk membentuk terah, itu hilang betul kerabat. Istilah kerabat itu hilang. Padahal saudara kita itu dalam Al-Quran itu kan kerabat, Pak. Ya, kerabat kita. Jadi kerabat kita ya saudara kita, jalur bapak, jalur ibu, itulah kerabat kita, saudara kita. Tapi sekarang karena ya modernisasi modern, ya, kemudian orang sudah tidak lagi bekerja di
tempatnya dia berada, sehingga harus kembali ke sana kembali, sehingga kemudian istilah apa? Mudik itulah ya, istilah mudik itu kan karena ingin kembali ke pangkuan bapak ibunya atau ke rumahnya, sehingga terjadilah tradisi mudik. Sehingga memang tradisi inilah yang sekarang ini kita hadapi ya. Jadi mau tidak mau memang kita tuh harus akrab, harus ya bisa memahami bahwa kondisi zaman ini sekarang sudah berubah. Nah, cuman bagaimana kita bisa mengisi ini tadi ya, mengisi. Tapi sayangnya begini Pak, ya kemarin saya juga baru sawalan ya, kemarin saya ngisi sawalan juga. Ya. Jadi sekarang yang namanya ikror sawalan itu juga sudah diringkas Pak. Gila Pak? Gimana ngeringkasnya Pak? Tidak lagi ya salamannya nanti. Ikrornya itu sudah diringkas Pak. Saya yang tua ya. Jadi yang tua dulu ngomong pada yang muda, bukan yang muda dulu ngomong yang tua. Jadi aneh-aneh emang ya. Jadi diringkas hanya satu orang yang bicara, semua suruh mengikuti. Itu sawalan atau ikror model sekarang gitu. Ya. Sempat diprotes, kemarin juga diprotes di keluarga kami, diprotes, jangan sekali dua, ada yang dari muda, ada yang dari tua, sebagai simbol sajalah begitu ya. Ya mestinya kan begitu, ya. Tapi ya itulah, ya. Sekarang ini kan, bahkan sekarang ini yang namanya sawalan sudah tidak lagi dengan pertemuan gitu, tapi dengan apa? Virtual. Nah, ya gitu. Sawalan virtual itu juga ada Pak ya. Saya punya grup itu ya udah kita sawalan virtual aja, grup ya sudah ya. Itulah zaman ya, itulah zaman. Bapak Ibu yang saya hormati lah, saya sedikit akan memberikan ya mengkaji lah kaitan dengan Idul Fitri dari segi ucapan tadinya. Kita sering mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri ya. Idul Fitri dimaknai dengan kembali kepada ya, kembali kepada fitrah. Fitrah diartikan suci. Kira-kira benar enggak itu? Ya makanya ya tidak salah ya, kembali kepada Idul Fitri ya, Fitri. Aid ada yaudu, audan itu kan kembali. Ada itu apa? Adat ya, kebiasaan. Artinya bahwa hari raya itu akan selalu kembali ada. Kita berharap hari raya itu kembali. Sumyal aid aidan li annahu yaudu kullasanah. Ya kan? Dikatakan aid itu apa aidan? Karena sungguhnya dia akan kembali kullasanah. Ya. Jadi akan kembali setiap tahun ya. Itu ada ya, kembali. Nah, pemaknaan Idul Fitri kembali kepada suci itu, nah ini yang perlu dikoreksi ya, yang koreksi. Sebab ada ya, kata fitri ini ada sudah ya, bilang fitri, fitrah. Jadi kalau fitri itu dimaknai fitrah, namanya suci, ya, namanya suci. Sebagaimana firman Allah surat Ar-Rum, ya, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatarana sa'alaiha la tabdila li khalqillah. Jadi hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah yang fitrah Allah. Ya, itu suci mengenai yang menciptakan manusia menurut fitrah itu, ya, fitrah asalnya. Nah, ya kondisi awal kita itu kan fitrah Pak ya. Kita dilahirkan sebagai bayi ya, dalam hadis dikatakan bahwa manusia itu ya lahir ya bersih ya, seperti kertas putih, seperti belum punya dosa ya, itu. Nah, kemudian kalau kita
bicara tentang fitri, fitri itu maknanya fitrah, ya, fitrah. Fatara yafturu, ya, yaftiru, ya, fatara yaftiru, ya. Ya, fitri itu berasal dari kata fatara, fatara. Yaftiru, iftar. Apa makna iftar? Makna iftar itu apa? Buka, makan. Jadi Idul Fitri itu sesungguhnya dimaknai kembali boleh, nah, yaitu kembali boleh makan, ya. Sebab kalau ada hadis kan gini, la yazaluddin, ya, zahiran ma'ajalan nas al fitru li'annal yahud wan nasara yuakhiruna. Agama Islam itu akan senantiasa menang, ya, selama masyarakat Islam itu, ya, ajalan nas al fitrah, gitu. Selama masyarakat Islam itu akan menyegerakan berbuka, karena orang-orang Yahudi dan Nasrani itu kalau dia buka mengakhirkan. Padahal kita disunatkan apa? Takjil, ya, ajalah takjil, ya. Takjil itu menyegerakan buka. Ini ya kita istilahnya takjilan, ya. Ya, takjil itu ajalah, ya, takjil itu menyegerakan artinya. Makanya takjil itu mesti di masjid atau musola. Kalau di rumah namanya buka, sudah iftar, gitu. Ya itu. Jadi itu istilah Pak. Tapi kalau kita salah kaprah, kita taunya ya sing jeneng takjilan ki ya buka bersama, kan begitu kan? Ya, ya iftar. Kalau Bapak pernah apa ya, di Makkah itu kan sering kita tuh pas tawaf tuh iftar diberi Pak, ya. Ketika kita sedang tawaf karena pas maghrib kemudian kita diberi, itu si orang yang memberi itu bilangnya iftar. Nah, itu ya. Jadi hadis ini kalau tadi dikaitkan dengan istilah tadi itu, ya, istilah fitri dari suci, ya akan tidak gatuk, tidak jumbuh kan gitu. Ya kan? Kan tidak jumbuh. Selama masyarakat Islam menyegerakan bersuci, kan begitu kan? Kalau iftar al-fitrah itu kan fitri, itu dimaknai dengan iftar, ya. Ya memang bahasa itu begitu, ya. Bahasa itu punya beberapa makna. Bukan salah ya Bapak memaknai itu sebagai suci, ya monggo, ya. Tapi kemudian lah ini yang perlu dibetulkan juga kaitannya dengan bagaimana kita ini apa ya, memaknai fitrah itu kemudian memaknai kaitannya dengan Ramadan tadi. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu karena anggapan kita ma taqaddama min dzambi itu benar-benar diampuni, sehingga kita ini seperti bayi yang baru lahir, gitu ya. Itu kan dientoh-entoh saja. Dientoh-entoh ya, apa digaduk-gaduk ya. Oh, berarti kita ini lahir. Padahal betulkah kita ini sudah diampuni? Nah, pertanyaan kan itu. Betul nggak kira-kira? Ya. Jadi makanya kalau tadi itu dimaknai suci, itu hadis itu jelas tidak, ya. Ya, akan terjadi apa? Ya, akan terjadi jumbuh tadi, ya. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, jadi ada juga hadis yang mengatakan as-shaumu yauma yasumuna wal fitru yaumal tuftiruna. Hadis ini katanya dengan fitrah juga. Puasa itu
ya, hari berpuasa itu adalah hari di mana kalian semua berpuasa. Dan al-fitru, nah, al-fitru itu, fitr itu berbuka, bukan suci. Ya, wal fitru yauma tuftiruna. Ya, dan fitrah itu, al-fitru itu berbuka itu, ya, di mana kalian boleh makan, hari berbuka. Jadi Idul Fitri itu hari berbuka, ya, boleh makan, malah tidak boleh puasa kan? Nah itu, ya. Jadi makanya hadis tadi itu, ya, jadi bukan hari yang suci atau semua suci, bukan ya, tapi ya, seperti bayi lagi ya, ya seperti bayi. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ya keyakinan semacam itu ya mungkin cuma tidak pas saja ya, tidak pas. Ya, ya paling tidak ada dua alasan ya. Satu, keyakinan bahwa semua orang yang menjalankan puasa Ramadan itu dosanya diampuni dan menjadi suci. Sama dengan memastikan bahwa seluruh amal kita di puasa ini diterima. Padahal tadi Pak Anton sudah membimbing kita ya, taqabbalallahu. Nah, jadi kita masih berharap Pak. Ya, jadi tidak ada kepastian dalam ya amal kita ini sudah pasti diterima ya. Ya, seluruh amal puasa kita telah diterima oleh Allah ya, menjadi kafarah penghapus terhadap semua dosa yang mereka lakukan ya, baik dosa besar maupun kecil ya, diampuni kabeh. Nah, sehingga kita akan euforia di hari raya itu ya. Seakan-akan wis ora dosa gitu ya. Ya itu kan harapan kita. Ya boleh saja kita berharap begitu ya, tapi pemaknaannya bukan seperti itu ya. Itu kan efek dari memaknai tadi. Memaknai Idul Fitri menjadi hari yang suci, kemudian pada hari raya itu kita sudah bersih, suci kalau sudah dihapus semua. Nah, dosa besar maupun dosa kecil ya. Ya makanya terkait dengan amal ya, terkait dengan amal, keabsahan amal. Ya, kaitannya kan sudah dengan keabsahan amal. Apakah amal yang saya itu artinya telah menggugurkan kewajiban, atau manusia bisa memberikan penilaian apakah amalnya itu sah atau tidak? Kan tidak bisa kita. Yang menilai amal kita sah dan tidak siapa? Allah. Ya. Nah, kalau kita tuh hanya kan amal itu punya syarat dan punya rukun kan. Nah, insya Allah kalau syarat dan rukun amal itu sudah kita penuhi, lah mudah-mudahan Allah menerima. Sebab kan innamal a'malu binniyah kan. Jadi amal itu kan sesuai dengan niat kita. Apa niat kita? Kita tidak tahu, yang tahu hanya kita sendiri dan Allah. Orang lain tidak tahu amal kita, apakah kita puasa kita. Ya. Nah, kalau kriterianya sesuai dengan syarat dan rukun, ya bisa jadi itulah amal kita akan diterima. Jadi manusia tidak bisa memastikan ya apakah diterima atau tidak ya. Karena itu murni haknya siapa? Hanya Allah. Nah, makanya terkait dengan amal itu kita hanya berharap. Makanya Nabi Ibrahim itu ketika selesai membangun Ka'bah ya, di dalam surat Al-Baqarah, kemudian dia berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ya. Man yarghabu an millati Ibrahim hanifan. Jadi ketika selesai membangun Ka'bah itu, kemudian beliau berdoa, ya Allah, terimalah amal kami. Makanya ya, Engkaulah zat yang maha mendengar lagi maha ya, mendengar ya, maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi itulah doa kita yang makanya kalau kita bertemu dengan orang ya kita saling mendoakan taqabbalallahu minna
amikum. Ya, jadi makanya dulu itu kan para sahabat itu ya, para sahabat itu sebelum datang Ramadan beliau sudah berharap, bahkan menurut cerita itu 6 bulan katanya. Lah kemudian selesai Ramadan, nah mereka selalu berdoa, ya, Rabbana taqabbal minna. Ya. Ada satu riwayat. Ya. Jadi para sahabat itu dulu berdoa, ya Allah mudah-mudahan aku dipertemukan lagi. Itu ketika sudah 6 bulan sebelumnya sudah berharap cemas apakah bisa dipertemukan atau tidak. Ya. Nah, ketika sudah selesai juga masih memohon pada Allah, ya Allah mudah-mudahan amal kami diterima oleh Allah. Ya. Itu makanya monggo kita selalu masih memohon pada Allah, ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ibu yang saya hormati, yang kedua, Ramadan itu ya hanya bisa menghapus dosa kecil. Dosa kecil. Ya. Kalau dosa besar ya harus dengan tobat kan ya. Ya, nanti kita akan bicara tentang tobat dan juga istighfar itu. Jadi ada satu di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis, ya, as-shalawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idzajtunibal kabair. Ya. Jadi masih ada catatan di dalam hadis ini. As-shalawatul khams, sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ya. Kemudian Jum'ah ilal Jum'ah, ya, bagi bapak-bapak, ya, ketika sholat Jum'ah sampai Jum'ah berikutnya, wa Ramadan ila Ramadan, dari Ramadan ke Ramadan, ya. Kalau tadi kaitan dengan hadis yang pertama tadi, ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Ramadan ila Ramadan, itu mukaffiratun ma bainahunna majtaniba kabair. Jadi itu hanya menghapuskan, ya, dosa selain dosa besar. Jadi dosa besar itu harus, ya, harus dimintakan secara khusus untuk diampuni. Namanya apa? Taubat. Taubatan nasuha. Taubat itu kalau secara bahasa kembali. Ya. Tobat itu. Tobat itu maknanya kembali, Pak. Ya. Tapi ya inilah makanya tadi salah kaprah lagi nih, salah kaprah dalam pemaknaan sehingga tobat itu dimaknai dengan apa? Ya, ampunan. Padahal ya diampuni atau tidak itu urusan siapa? Urusan Allah kan tadi ya. Urusan Allah. Nah, orang yang bertobat itu orang yang kembali kepada Allah, kembali kepada aturan Allah. Kalau kemarin kita melakukan fahisyah, makanya di dalam surat Al-Imran kan, ya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim amma yaghfiru dzunba illa Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi ini prasyarat untuk tobat itu, ya. Makanya kalau kita sudah tobat kok baleni, ya itu berarti tobatnya belum selesai itu, ya, tobatnya belum, ya. Ini korupsi dikunjoro tobat, gitu. Nah, kemudian baleni meneh, ya, narkoba tobat. Makanya masjid di lapas itu namanya
At-Thaibin atau apa ya, At-Taubah atau apa namanya begitu ya, di Bandung itu namanya At-Taubah, tempat untuk bertobat ya. Ya, kembali sebenarnya makna harfiahnya kembali ya, bukan diampuni, tapi kembali kepada aturan Allah. Nah, aturan Allah itu di mana? Aturan-aturan Allah itu di mana? Di dalam Quran, betul. Makanya kalau orang tobat, orang ngerti Quran, nah ini nggak tahu tobatnya diterima atau tidak ya. Sebab dia harus memenuhi syarat tadinya, syarat bahwa dia benar-benar menyesal, ya, dia benar meminta, ingat kepada Allah, sadar bahwa perbuatannya ini apa? Ya, melanggar aturan Allah. Sekarang kan susah Pak ya. Apalagi ya Ramadan apa hari raya kemarin kan, kalau Pak Anton tadi di apa ya, banyak yang membuat gaduh ya kan. Satu, ada yang mau membunuh orang Muhammadiyah. Ya, saya ada wawancara antara Profesor Thomas Jamaluddin dengan Profesor Sutopo. Mungkin ada yang lihat di sore-sore hari itu di TV One. Ya, jadi memang selama ini, mohon maaf ya, ini bukan malu ya, tapi memang rasa-rasanya kan pernah terjadi debat keras Pak, terjadi debat antara Thomas Jamaluddin dengan siapa itu yang antara hisab dan ru'yah tadi. Jadi pembela apa? Imkanur ru'yah. Jadi Thomas Jamaluddin itu pembela imkanur ru'yah. Jadi dianggapnya imkanur ru'yah itu suatu kepastian, padahal namanya aja imkan. Imkan itu apa? Mungkin, ya. Imkan itu apa? Mungkin bisa dilihat, mungkin tidak bisa dilihat, atau kemungkinan bisa dilihat kan begitu. Nah, padahal tahun 2018 kemarin kan, kalau sebelumnya kan 2 derajat Pak, 2 derajat. Imkanur ru'yah itu menurut Mabim dulu itu 2 derajat. Tiba-tiba kemarin tahun 18 itu nggak tahu siapa yang nyuruh, siapa yang katanya sidang ditambah 1, padahal 1 derajat itu sudah besar itu ya kan. Itu sehingga menjadikan istilahnya kalau dalam bahasa itu tangeh lamun kita bisa satu kata tidak bisa. Makanya Profesor Sutopo itu selalu mengatakan imkanur ru'yah itu kemungkinan yang tidak bisa diharapkan ya. Itu kesalahan fatal. Profesor Sutopo itu orang yang mengoreksi tahun 2005 itu terjadi diskursus koreksi tentang waktu subuh. Ya, pernah membaca mungkin di koran atau di apa ya, atau pernah itu. Jadi waktu subuh kita ini menurut Profesor Sutopo itu terlalu pagi. Ya, terlalu malam. Ya, itu dulu sudah digulirkan Pak. Rame itu di majalah juga begitu. Nah, cuman belum diterima. Ya, diskursus itu belum diterima. Nah, kemudian Muhammadiyah mencoba mengoreksi lagi, apa betul? Ya, ternyata Muhammadiyah membetulkan itu. Ya, cuman tidak 15, hanya berapa? 8 menit. Itu Profesor Sutopo itu sudah lama dulu. Ya, jadi dia juga ahli astronomi. Nah, kemarin itu sampai mengatakan, ya kenapa kok terjadi rame? Ya, karena pemerintah terlalu memihak gitu ya, memihak kepada jadi yang namanya imkanur ru'yah dianggapnya itu sebuah kesepakatan, ya memang kesepakatan ya. Padahal zaman Nabi kan nggak pernah ya menentukan berapa derajat, bahkan ada satu riwayat bahwa satu hari ya pas dilihat hilal tidak kelihatan.
Kemudian besok puasa lagi. Lah tiba-tiba sore-sore ada orang tergopoh-gopoh datang ke Nabi, ya Nabi, saya melihat hilal. Disumpah Pak, hanya satu orang, itu pun sudah terlambat disumpah oleh Nabi. Dia berani bersumpah. Makanya kalau sumpahnya orang dulu itu mandi kan begitu. Sumpahnya sekarang ya nggak mandi, makanya sumpahnya dibayar soalnya. Sumpahnya dibayar makanya. Lah kemudian Nabi ya sudah sekarang buka. Sholatnya kapan? Besoknya. Makanya kemarin ada profesor siapa ya dari Jombang itu, Abu Zahra itu. Saya ditanya, Profesor Abu Zahra itu pimpinan pondok di Jombang, nggak tahu di mana, gitu. Ditanya dalam dialog itu ditanya, Ustadz, kapan kita boleh berbuka atau kapan kita berbukanya? Beliau mengatakan, kalau saya Jumat. Tegas itu. Profesor Zahra tegas. Kalau saya Jumat. Kalau kamu silahkan. Itu Profesor Zahra di YouTube ada itu. Kalau saya Jumat. Ya, jadi saya kira itu Bapak Ibu yang saya hormati, intinya bahwa beberapa istilah atau beberapa hal yang memang perlu menjadi koreksi bagi kita kaitannya dengan istilah Idul Fitri. Jadi kita boleh menganggap bahwa itu suci, ya, tapi yang benar adalah itu hari berbuka saja, bukan hari kembali kepada suci, tapi kembali kita berbuka. Nah, kalau kita kembali berbuka, nah, makanya ya, tidak ada kaitan dengan tadi ya diapuro atau tidak, itu hubungannya dengan kita kepada Allah. Ya, bahkan di dalam hadis tadi dikatakan bahwa kalau puasa sampai puasa itu adalah dosa-dosa kecil ya, sebab istilah itu kecuali dosa besar. Jadi dosa besar belum, karena dosa besar harus dengan apa? Dengan taubat ya. Nah, taubat itu maknanya kembali kepada Allah ya, sehingga kita ya tidak boleh mengulang lagi. Kalau mengulang namanya bukan taubat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.